dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Magdalena Costa, SPD, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Sekolah Dasar Impres Beanok, Kecamatan Waliman, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di Sekolah Dasar Impres Beanok, Kecamatan Waliman, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi cinta kepada sesama. Jadi baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengawalinya dengan doa yang dipimpin oleh salah satu teman kita. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdiri untuk berdoa.
Jadi baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang cinta kepada sesama. Anak-anak, kita akan memahami 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam relasi dengan sesama. Bersyukur atas 10 perintah Allah yang menjadi landasan dalam relasi dengan sesama.
semuanya dengan membaca kitab suci. Kita akan melihat kitab suci tentang Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kita beri kesempatan kepada salah satu teman kita untuk membaca kitab suci tersebut, dan kita yang lain baca dalam hati. Karena setelah kita membaca, kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang kitab suci yang kita baca. Dan sekarang kita beri kesempatan kepada teman kita untuk membaca teks kitab suci, yaitu Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap apa dirimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam Taurat melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergenanglah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi ke tempatnya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai punggungnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan diri kepada penginap itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau berani lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara orang ketiga ini menurut pendapatmu adakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda. Jadi baik, terima kasih untuk teman kita yang membacakan teks tersebut untuk kita. Dan sekarang anak-anak, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan teks kitab suci yang tadi kita dengar tadi. Pertanyaan yang pertama, mengapa imam dan orang Lewi tidak disebut sebagai sesama? Pertanyaan yang kedua, mengapa orang Samaria disebut sesama bagi orang yang dirampok? Nah anak-anak, kita kerja ini dalam kelompok seperti tadi yang sudah Ibu bagi. Yang tadi kelompok pertama yang kita melihat gambar tersebut.
Taurat. Sebagaimana dikatakan oleh ahli Taurat dalam percakapan dengan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat di Injil Lukas bab 10 ayat 27. Dan itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi baik anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu akan memberi tugas untuk anak-anak mau pulang kerja di rumah.